Oke, halo selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di acara diskusi temu sejarah ke-12. Tidak terasa ya, kita baru mulai di awal tahun, kemudian terus bergulir dan sekarang sudah di edisi ke-12. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyempatkan, meskipun hari ini mungkin hari libur, ada yang sibuk jalan-jalan juga, kumpul bareng keluarga, ada yang nonton bola juga. Tapi terima kasih yang sudah hadir gitu buat mengikuti diskusi kita kali ini. Oke, mungkin sebelumnya Tiwi bakal cerita sedikit ya terkait buku ini. Judulnya menarik banget ya, Okultisme di Bandung dulu. Jadi kita sering mendengar nama okultisme gitu dan kadang-kadang seringkali itu stigmanya tuh ke hal-hal yang negatif gitu kan, dianggapnya sesat atau mengerikan gitu. Nah, jadi tapi setelah baca buku ini ternyata banyak hal-hal menarik dan tidak seseram itu juga, teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini juga kita mengundang dari penulis bukunya langsung, Kang Rizky Wiryawan. Jadi kebetulan Tiwi juga ketemu beberapa waktu lalu ya, waktu acara Sahabat Heritage Indonesia, waktu eksplor di Kota Bandung. Begitu, jadi beliau sudah menulis beberapa buku, dan ini adalah salah satu buku yang beliau tulis pada tahun 2014 ya. Jadi ini 14 2014, hampir betul 10 ya. tahun. Ini adalah yang pertamanya di bulan November dan diterbitkan oleh Hazanah Bahari. Gitu. Nah, ini sekilas kita ulik dulu nih terkait biografi beliau dari buku ini ya. Jadi nama lengkapnya M. Rizky Wiryawan SIPMT, lahir di Bandung 16 November 1985 dan tahun 2006 bersama beberapa kawannya mendirikan komunitas ALET. Begitu. Ini komunitasnya cukup terkenal nih, mungkin teman-teman juga ada yang pernah ikut atau join gitu kegiatannya. Dan beliau juga ini berupaya meningkatkan kecintaan masyarakat, khususnya anak muda terhadap Bandung, lewat pengenalan apresiasi wisata dan sejarah secara populer. Jadi Kang Rizky ini juga adalah penggemar buku-buku buluk ya, alias buku-buku jadul begitu. Nah, beliau adalah lulusan S1 Administrasi Negara Unpad tahun 2004 sampai 2009. Kemudian S2 Studi Pembangunan ITB angkatan 2011 sampai 2014 dan sejak tahun 2013 sampai kini bekerja sebagai staf mengajar di Yayasan Pendidikan Al Maksum. Nanti kalau teman-teman pengen kenal Kang Rizky lebih dalam begitu, bisa ya ini di FB-nya di Muhammad Rizky Wiryawan, di Twitter juga ada emailnya ke sumberbandung@gmail.com. Itu dia sekilas terkait penulis kita. Nah, mungkin sebelum kemana-mana, dia pengen nanya dulu nih ke Kang Rizky. Kenapa nih, Kang, memilih untuk membahas terkait okultisme? Ada apa sih dengan okultisme ini? Ya, ini kalau diceritain memang agak banyak, ada banyak kebetulan ya. Jadi itu saat saya lagi menulis buku sejarah Bandung, yang secara umum ya. Di dalamnya ada bab mengenai sejarah kepercayaan di Bandung, dan di subbabnya ada mengenai sejarah Freemasonry dan Teosofi di Bandung. Nah, ketika draft buku Bandung ini saya serahkan ke Bahari ya, eh, itu almarhum pemilik Bahari itu mengusulkan kenapa tidak diterbitkan dulu yang khusus membahas mengenai Freemasonry dan Teosofi, karena ini belum pernah ada yang membahas. Jadi daripada menunggu semua bukunya beres diedit gitu ya, dirampungkan, jadi keputusan kita saat itu untuk menerbitkan dulu yang subbab mengenai Freemasonry sama Teosofi. Dan kebetulan juga saya baru mendapatkan bahan-bahan ya gitu. Jadi kebetulan baru dapat bongkaran itu dari biasa hunting buku antik. Nah, dapat buku-buku mengenai daftar membernya Xinjiang. Ya. Jadi sana titik itulah mulai menggali banyak informasi. Jadi ada banyak kebetulan sehingga buku ini bisa terbit. Ya. Ya pada akhirnya buku Bandungnya sekarang dipecah jadi tetap terbitnya per tema gitu ya, tidak per satu buku besar. Dulu pengennya satu buku gede kayak bukunya Pak Kunto ya, yang Semerbak itu jadi buku babon lah, buku tebal gitu tentang Bandung. Tapi ternyata eh, masyarakat memang belum masih susah buat beli buku yang tebal ya. Jadi kita
cicil sedikit-sedikit lah. Tuh, sejarah dari buku ini bisa terbit gitu ya. Tapi memang buku ini kalau disclaimer memang masih banyak yang mesti dikoreksi ya. Jadi walaupun ini buku pertama tentang Freemasonry, tentang teosofi, dalam perjalanan selama 10 tahun sampai sekarang ya pasti banyak informasi baru yang saya dapat, dan mungkin ada beberapa hal juga nanti yang mesti dikoreksi atau direvisi. Nah, Kang, terkait juga ini ya, okultisme. Di sini kan ada Freemasonry sama teosofi gitu. Kenapa sih stigma yang sering ya kita dengar itu adalah hal-hal yang negatif begitu, hal-hal yang mengerikan. Nah, kalau Kang sendiri selama penelitian atau mencari fakta-fakta dari ajaran ini seperti apa nih, Kang? Ini juga mungkin salah satu yang mesti saya koreksi ya, karena sebenarnya judulnya seharusnya bukan okultisme ya, itu dulu ini usulan dari penerbit ya, bahwa supaya menarik pembaca gitu judulnya okultisme itu. Padahal dalam praktiknya gitu ya, yang namanya Freemasonry atau teosofi itu tidak mengenal hal-hal yang sifatnya okultisme atau apa namanya mistik gitu ya. Di dalamnya ya memang ada ritual-ritual, tapi tidak bersentuhan dengan hal yang mistik. Nah, memang selama ini buku-buku tentang Freemasonry, tentang teosofi itu lebih banyak yang bicara tentang dari sudut pandang teori konspirasi. Ya. Kenapa? Karena itu yang laku, gitu, ya. Yang seakan-akan menggambarkan bahwa mereka sedang berupaya untuk menguasai dunia dan sebagainya. Ya. Nah ini ternyata setelah kita telusuri, ya setelah saya telusuri dari dokumen-dokumen primer ya, artinya dokumen-dokumen yang ditulis oleh mereka langsung dan untuk disebarkan di lingkungan internal mereka, gitu. Ya tidak ada yang sifatnya demikian gitu. Jadi buku ini sebenarnya berupaya untuk meluruskan teori-teori yang dari konspirasi yang tersebar selama ini. Walaupun memang dalam sejarahnya yang namanya Freemasonry ini mendapatkan stigma yang buruk di masyarakat. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarahnya, Freemasonry itu lahir pada konteks abad ke-8. Jadi ketika Eropa masih dikuasai oleh raja dan gereja gitu ya, di mana orang-orang tidak bisa berpikir secara bebas, semua harus mengikuti dogma yang dikeluarkan oleh eh, gereja atau raja. Ya. Jadi apapun yang dikatakan oleh gereja yaitu kebenaran, gitu. Apapun yang dikatakan raja yaitu kebenaran. Nah, tentunya orang-orang pintar gitu ya, yang saintis saat itu merasa terkekang dengan dogma tersebut, sehingga mereka bikin satu grup rahasia yang berkumpul di lodge. Lodge itu tempat minum-minum ya. Nah, di sanalah mereka mulai merancang sebuah komunitas di mana di dalamnya mereka bisa berbicara atau berpikir secara bebas. Tapi karena saat itu sedang dalam masa eh, represi ya, akhirnya mereka menggunakan simbol-simbol untuk mengeluarkan pendapatnya. Simbol-simbol yang digunakan adalah simbol-simbol masonry atau pertukangan. Jadi apa namanya, tidak ada hal yang sifatnya mengerikan kalau kita melihat dari konteks berdirinya. Tapi memang karena gereja dan raja, ya, ini saya bukan, mungkin perlu di disclaimer ya, bukan rasis, tapi memang sejarahnya seperti itu. Eh, Gereja dan raja itu saat itu merasa terancam dengan gerakan Freemasonry. Akhirnya mereka bikinlah berbagai isu bahwa Freemason menyembah setan dan sebagainya, gitu ya, yang akhirnya masih tersebar hingga sekarang. Gitu. Nah itulah mengapa bisa ada stigma yang jelek. Juga karena sebenarnya karena dulu Freemasonry ini merupakan hal yang asing bagi masyarakat pribumi ya. Mereka juga punya nyanyian-nyanyian gitu ya, mungkin terdengar oleh masyarakat di yang tinggal di sebelah lodge gitu ya, sehingga mereka mengatakan mungkin oh ini sedang memuja setan gitu, sehingga
lodge itu tempat perkumpulan Freemasonry itu biasanya disebut gedung setan, termasuk yang di Bandung ya. Mungkin juga karena katanya karena ada tulisan Sinian jadi setan, tapi ternyata bukan hanya di Bandung tapi di beberapa kota juga eh, lodge itu dipanggil dengan sebutan gedung setan. Artinya memang ada stigma di masyarakat bahwa Freemasonry adalah gerakan yang asing gitu, yang ya mereka juga termakan isu-isu yang berkembang secara umum ya. Nah, Kang, kalau dari kehadiran Freemasonry sama Teosofi ini, apakah ini dibawa sama para penjajah Belanda gitu zaman dulu atau seperti apa pada akhirnya bisa berkembang di kota Bandung nih, Kang? Terus kan ada beberapa wilayah juga ya, kawasan yang dijadikan tempat berkumpul kayak misalnya Gereja Katolik Bebas. Nah, itu mungkin boleh diceritain, Kang, seperti apa perjalanannya? Oke, masuknya Masonry memang ini seiring dengan pertumbuhan populasi masyarakat Belanda di Indonesia ya, di Jawa khususnya. Jadi Freemasonry ini kalau kita lihat sejarahnya, saya mungkin bisa share screen ya. Ini mungkin tidak berhubungan, tapi mereka ini baru muncul di Inggris itu tahun 1717 secara resmi ya. 1717, kemudian menyebar kebanyakan di negara-negara Protestan ya, termasuk Belanda gitu. Dan di Belanda yang menguatkan mereka adalah ketika anggota kerajaan itu masuk menjadi anggota Mason sehingga mereka bisa banyak berkembang besar di Belanda. Nah, masuknya Mason di Indonesia itu sekitar tahun 1756 ya. Jadi sekitar apa namanya? Sekitar 60 tahunan ya dari sorry sekitar 40 tahun dari eh, berdirinya Freemasonry di Inggris gitu. Ya, dimulai dengan pendirian Lodge Levi delle Sincerite di Batavia ya. Nah, ini salah satu anggota kerajaan di Belanda, Prince Frederick yang masuk anggota Mason. Nah, nanti perkembangannya ya Lodge ini akan muncul di setiap kota-kota yang punya eh, populasi Belanda yang cukup banyak gitu ya. Tapi baru kemudian di awal abad 20 ya, itu mulai berdiri yang namanya teosofi, kemudian ada eh, ini ya beberapa ya, ada Sofi, ada Freemasonry, ada Amorc, ada liberal, liberal bebas ya, bebas. Tapi semua ini ya akarnya sebenarnya di Freemasonry, hanya apa namanya ada kalau istilah kita apa ya sempalan lah ya. Jadi kalau teosofi ini dia mengadopsi ajaran Hindu Buddha ya. Kemudian Freemasonry ini adalah pecahan juga, tapi dia bisa merekrut anggota perempuan. Jadi kalau Freemasonry umum, mainstream, itu perempuan nggak boleh masuk ya. Tapi kalau Freemasonry ini perempuan bisa gabung. Kemudian ada Amorc, ini kita mungkin kalau baca dulu punya Dan Brown ya, ada mengenai cawan suci gitu ya. Nah, itu Amorc juga ada di Bandung, di Danawarih ya, markasnya. Kemudian ada Liberal Gereja Katolik Bebas. Ini merupakan ini masih masih saudaraan sama Teosofi ya, karena pada dasarnya Katolik Bebas ini adalah Kristen yang mengadopsi ajaran Teosofi. Ini sama walaupun namanya Katolik, dia tidak diakui sama gereja ya, artinya dianggap sebagai gerakan sempalan. Jadi ya semuanya yang bawa adalah Belanda gitu. Hanya saja secara member memang kebanyakan orang Belanda ini bergabung di Freemasonry. Karena walaupun dia punya jargon egaliter ya di dalamnya, tapi tetap pribumi susah masuk, hanya beberapa orang yang bisa masuk. Nah, kemudian orang pribumi itu lebih banyak yang masuk ke teosofi, terutama di Jawa ya. Kenapa? Karena teosofi ini
berusaha menghidupkan kembali ajaran Hindu-Buddha ya, yang dimana di dalamnya juga termasuk ajaran kasta ya. Nah, ini para bangsawan ini ingin sekali bisa menerapkan kembali konsep kasta, dan mungkin aja ada beberapa ajaran yang masih apa namanya berhubungan sama Jawet, jadi kita bisa lebih welcome sama teosofi gitu. Dan ini populernya di Jawa ya, jadi kalau di mengikuti tulisannya orang Freemason di Sunda ini, karena agamanya kuat ya, mereka resistensinya tinggi terhadap Freemasonry maupun teosofi. Siap, Kang. Mau dilanjutkan lagi, Kang, terkait teosofinya? Saya mungkin nggak akan terlalu banyak mengenai teosofi ya, karena teosofi ini sebenarnya masih eksis sampai sekarang ya. Kalau kita baca masih ada fansbooknya, masih ada fansnya ya di fans page gitu ya, di Instagram di mana juga masih ada gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang rahasia dari teosofi ya. Ini adalah organisasi terbuka, eh, siapapun bisa gabung ya, asal mengikuti ajaran mereka gitu. Termasuk nenek saya gabung ya, saya gabung di teosofi. Gitu. Dan biasanya dulu, walaupun ini beda-beda organisasi ya, tapi mereka double member, artinya gabung di Freemason tapi juga gabung di Teosophy, gabung di Co-Freemason tapi gabung juga di Teosophy ya. Jadi karena masih punya satu benang merah gitu, jadi kadang-kadang mereka uh, mengikuti beberapa organisasi sekaligus. Dan yang terkenal di Teosophy mungkin yang kita bisa tahu ya, bapaknya Soekarno ya, Teosof juga. Dan dari semua ini, ketika Soekarno tahun 60-an, saya lupa tahunnya ya, tapi dia membuarkan Freemason ya, termasuk di dalamnya adalah Amorf dan Rotary ya kalau nggak salah ya. Tapi Soekarno tidak membubarkan Teosofi ya, karena ini dianggap organisasi lokal ya, bukan bukan asing gitu. Kemudian liberal Katolikas juga masih eksis ya. Saya nggak tahu kenapa alasannya masih eksis ya. Mungkin juga karena terlalu kecil organisasinya, jadi nggak terlihat sama Soekarno gitu. Kemudian Co-Freemasonry juga masih eksis sampai tahun 2000-an. Kenapa dia masih eksis? Karena mungkin ya ketika Soekarno melarang kegiatan organisasi asing ya, dia tidak melihat eksistensi dari Co-Freemasonry. Walaupun ada, tapi karena membernya sedikit jadi nggak ikut dilarang lah. Jadi kalau Teosofi ini sebenarnya eh, tidak se-occultism dari yang lain ya, walaupun mereka dia juga mengadopsi ajaran Freemason, seperti ada level-level gitu ya. Tapi secara umum dia di dalamnya hanya ada kajian-kajian mengenai filsafat gitu ya. Dan sampai sekarang masih berlangsung gitu. Jadi bukan bukan sesuatu organisasi yang apa namanya jadi target uh, dari konspirasi istilahnya. Jadi saya mungkin akan lebih banyak fokus di Freemasonry karena ini organisasi yang sering orang salah kaprah ya, dianggapnya sebagai organisasi yang mengerikan gitu ya. Jadi kalau bicara mengenai Freemasonry ini sebenarnya mulainya di 1717 ya. Walaupun nanti kalau kita baca buku-buku mereka, mereka akan mengklaim bahwa Freemasonry ini sudah ada sejak zaman Nabi-Nabi gitu ya. Dari zaman Nabi Adam sampai Yunani, Romawi, dan nanti berkesinambungan ke zaman pencerahan. Tapi itu namanya kalau dalam Freemason itu namanya ada dua masa ya. Ada yang namanya operasional Mason. Jadi Mason asli itu bangunan asli ya. Mereka lah orang-orang yang kalau dulu kuli itu elit gitu ya. Mereka memegang rahasia yang namanya geometri. Gitu. Jadi untuk membangun suatu bangunan yang hebat gitu,
itu hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang memang expert gitu, yang ahli. Kalau sekarang mah kuli biasa aja, tapi zaman dulu raja itu nggak bisa ngebangun istana yang megah itu tanpa tanpa kuli yang handal gitu ya. Jadi ini pekerjaan elit kalau zaman dulu. Dan mereka memegang rahasia geometri. Kemudian ini nggak bisa ditelusuri karena memang sifatnya legend ya, artinya legenda saja, tidak ada eh, bukti konkretnya. Lalu kemudian tahun 1717 didirikanlah Freemasonry, jadi masonrinya secara simbolis saja, bahwa mereka adalah orang-orang yang membangun memahat batu ya. Jadi manusia itu dianggapnya batu-batu kasar gitu yang dipahat untuk menjadi sebuah batu yang bagus menjadi bagian sebuah gedung, itu bagian sebuah masyarakat atau kuil yang indah. Itu hanya alegori saja bahwa dalam dalam Freemasonry mereka hanya merekrut good people, orang baik. Kalau kata mereka ya, kita nggak tahu realnya. Hanya merekrut orang baik, kemudian dipahat, diproses sehingga menjadi sebuah uh, good people menjadi great, gitu ya. Orang baik menjadi hebat. Atau batu kasar menjadi sebuah bagian dari sebuah kuil yang megah. Gitu. Yaitu mengenai Freemasonry mungkin secara umum. Ya, kalau kita lihat buku mereka, ini buku internal ya, bukan propaganda. Gitu. Tujuannya adalah ini bisa dibaca mungkin ya untuk ya tadi untuk kalau istilah zaman sekarang mungkin karakter building ya. Jadi, apapun ini isinya intinya adalah untuk karakter building, untuk meningkatkan kualitas manusia dan untuk menjalin persaudaraan. Jadi kalau Freemasonry itu ada 3 aspek yang jadi dasar utama ya, persaudaraan, kemudian rituals ya, kemudian charity. Jadi ada 3 aspek persaudaraan yang kuat, ada ritualnya, tapi ritual dalam artian ritual eh, kenaikan level ya. Bagi kita mungkin istilah ritual itu sifatnya keagamaan, tapi bagi mereka ini hanya sebuah upacara aja, upacara yang isinya ada banyak simbol gitu ya. Kalau kita mah ini apa ya, wisuda gitu ya. Wisuda kan upacara sebenarnya, dan di dalamnya ada banyak simbol ya. Kenapa misalnya menggunakan baju gelap ya, kenapa wisuda itu menggunakan topi 4 atau 5, kenapa wisuda itu ada apa pemindahan tali gitu, itu semua simbol, sama seperti apa yang dilakukan dalam ritual Freemasonry. Isinya hanya simbol-simbol aja, tidak ada lain. Yang terakhir ada charity, jadi wajib buat sebuah lodge atau seorang anggota Mason untuk aktif secara sosial. Makanya mereka nanti bikin perpustakaan, bikin sekolah, bikin apa namanya banyak kegiatan sumbangan ya. Itu karena salah satu aspek dari Freemasonry adalah sosial. Dan nanti kita mungkin bisa lihat ada namanya Rotary, ada Alliance Club ya. Ini mirip-mirip Freemasonry, bedanya mereka tidak punya aspek ritual. Mereka punya persaudaraan, punya charity, tapi tidak ada ritual. Itu yang membedakan Mason dengan Rotary dan sebagainya. Ya, ini mungkin bisa dibaca di buku ya, mengenai sejarah Xinjiang ya. Jadi sebuah lodge itu harus berdiri itu minimal anggotanya 7 orang master ya. Jadi di Mason itu ada 3 tingkat, ada apprentice, baru masuk dia apprentice, lalu naik tingkat level 2 ada fellow craft ya. Ketiganya ada master. Jadi ini kayak tingkatan kita kuliah ya, ada 1, S2, S3 gitu. Dan ketika ingin bikin suatu lodge, suatu markas dalam satu kota, maka
maka minimal harus didirikan oleh 7 orang master. Dia bisa member dari lodge mana gitu ya, kemudian kebetulan tinggal di kota tersebut, kemudian bikin lodge. Nah, yang Bandung ini adalah awalnya adalah orang-orang Lodge Lester in Head Austin di Batavia. Mereka kemudian mungkin karena Bandung sudah mulai rame ya, kemudian mereka dipindahkan ke Bandung, dan di Bandung mereka karena jauh kalau mau kumpul ke Jakarta ya, jadi mereka bikin lodge aja di sini 7 orang gitu ya. Dan ini juga bukan satu, kan kalau dibilangnya fashion itu punya uang yang unlimited gitu ya, tapi enggak, ini mereka udunan gitu, udunan terus bikin lotre lah sebagainya untuk bisa bikin si bangunan lodge. Dan ketika lodge dibangun, mereka tinggal sementara atau mengadakan kegiatan sementara di Wake School dan di Mospia ya di Tegalega. Nah, ini sebelum namanya Sindian, namanya Mataram dulu ya, 1895. Kemudian terus berdiskusi, akhirnya berdirilah Lodge Sindian ya. Ini Lodge ke-84 di Hindia Belanda. Jadi semua lodge itu punya nomor, nomornya terregistrasi ke pusat yang ada di kalau dulu Hindia Belanda masih menginduk ke Belanda ya, ininya lodge ya. Tapi semua lodge ini pada dasarnya harus terregistrasi ke pusat di Inggris ya. Tidak ada lodge yang berdiri tanpa tanpa koordinasi gitu. Semuanya merupakan bagian dari organisasi Freemasonry yang global. Ini member awalnya ya, namanya ya, ini saya mungkin mengenal beberapa ya, karena dia terkenal, misalnya J.R. De Vries, ini yang punya toko De Vries ya, yang sebelahnya Gedung Merdeka ya. Kemudian ada siapa? Ada beberapa apa namanya, Prenger Planters ya, pengusaha perkebunan yang tinggal di sekitar Bandung. Dan mereka diinaugurasi, disahkan oleh H. Simon dan Carpentier Alting. Ini kalau teman-teman ada yang dari Jakarta ini pasti tahu galeri kita ya. Galeri kita itu dulunya adalah sekolah-sekolah milik Carpentier Alting Stitching, Yayasan Carpentier Alting. Jadi orang Jaksa Agung kalau nggak salah ya, atau pendeta. Dan dia punya power yang besar, pengaruh besar di dunia Belanda ya. Jadi bukan orang sembarangan. Nah, ini gedung yang dibangun di Bandung, namanya Lodge Sindian. Bangunnya tahun 1901 ya. Jadi sempat direnovasi sedikit. Ya. Dan sekarang posisinya yang menjadi ukhuwah ya. Ini mungkin salah satu yang saya belum dapat sampai sekarang adalah kondisi dari interior dari Sindian. Karena Sindian ini baru dihancurkan di tahun 70-an kalau nggak salah ya. Tapi selama Belanda ya, 45 sampai 70 itu digunakan jadi gedung serbaguna gitu. Jadi ini pakai buat pertemuan, buat nikahan gitu. Tapi sampai sekarang saya belum nemu gimana kondisi dalamnya gitu. Mungkin teman-teman kalau ada yang punya dokumentasinya bisa kirim lah ya. Ini saya mungkin akan short aja ya, dipercepat ya. Nah, ini kegiatannya. Mereka bikin taman kanak-kanak atau Global School yang sekarang jadi Museum Kota Bandung ya. Misalnya saya salah satu kuratornya nih. Kemudian mereka bikin program beasiswa ya, bikin yayasan sekolah Bandung School Vereniging. Jadi punya sekolah dasar, punya TK ya, kemudian punya asrama untuk yatim piatu, dan punya rumah singgah ya buat militer yang miskin ya. Apa yang ciri khas dari Freemason adalah sekolah-sekolah mereka ini disebut sebagai neutral school. Artinya
sekolah-sekolah yang tidak condong kepada agama tertentu. Jadi kalau dulu sekolahnya ada yang condong ke agama tertentu atau etnis tertentu, tapi kalau sekolah Mason ini netral, jadi bisa semua kalangan, semua agama bisa bisa masuk di sana. Mereka juga bikin lembaga menyumbang buat lembaga orang buta ya. Kemudian bikin Pro Juventud, pelatihan untuk orang-orang anak-anak nakal. Kemudian bikin kredit ringan untuk memerangi rentenir, dan ini yang terkenal adalah bikin perpustakaan besar di Bandung ya. Perpustakaan terbesar di Bandung selama zaman Belanda pada awal abad 20 letaknya di Lodge Sindian ya. Baru kemudian tahun 1920-an Gedung Sate atau HB ya itu bikin perpustakaan yang lebih besar. Tapi sebelumnya selama 20 tahun mungkin kalau perpustakaan terbesar ya ada di Lodge Sindian. Eh ya. Nah, intinya mereka punya banyak kegiatan yang menarik di Bandung ya, menarik ya. Karena Lodge Sindian ini termasuk dalam salah satu lodge yang paling aktif di Hindia Belanda. Ya, ini hubungannya mungkin dengan karena Bandung mau jadi ibu kota, banyak pejabat, banyak ring satu yang pindah ke Bandung, sehingga kegiatan-kegiatan Masonnya juga jadi aktif gitu ya. Nah, tapi kegiatan mereka harus berakhir pada tangan Jepang. Ya, jadi bagi negara-negara blok blok Aksis ya, Jepang, Italia, Jerman itu yang namanya Freemason atau Yahudi itu musuh utama. Ya. Jadi termasuk mereka adalah orang-orang yang pertama kali diburu ketika Jepang masuk. Ini orang-orang Sinnya ini udah tahu nih mereka bakal diburu. Akhirnya mereka memusnahkan semua memusnahkan semua dokumen-dokumennya. Makanya yang tersisa sekarang hanya sangat sedikit ya. Tapi terlambat karena mungkin orang Jepang udah punya listnya ya. Akhirnya Mason-Mason ini ditangkap, mereka ditempatkan di camp khusus ya, camp yang paling kejam lah istilahnya ya, di Baros dari Cimahi. Di sana banyak yang meninggal, di sana juga tapi mereka tetap mengadakan perayaan-perayaan secara rahasia. Intinya zaman Jepang memang eh, yang namanya Mason itu diberantas lah, termasuk di semua kawasan yang diserang sama Nazi. Kemudian pasca kemerdekaan ini mulai bangkit lagi dengan member-member yang tersisa yang masih hidup dari camp, orang-orang Indonesia yang pernah jadi member. Mereka bikin menghidupkan lagi beberapa lodge ya, tapi sekarang dengan nasionalisasi dengan nama-nama yang lokal ya. Ada Purwa Daksina di Jakarta, ada Lodge Dharma. Ini ketuanya adalah Gubernur Jawa Barat, Mas Sewaka ya. Kemudian ada Lodge Bakti di Semarang dan Lodge Pamitraan di Surabaya. Ya. Kalau kita lihat buku panduan Bandung tahun 50-an, ini masih terlihat kebatinan ya. Ada Lodge Sindian, Freemason di Jalan Pastu Kencana 27. Jadi Teosofi ini Griloyo yang masih eksis ya, di Banci 27. Kemudian ada Christian Science Society Cikapayang, sekarang jadi masjid, gereja apa tuh? Yang dekat Cikapayang itu ya, itu tempat Hok Kim Tong kalau nggak salah ya, gereja Hok Kim Tong. Tapi intinya mereka masih masih kalau kita lihat dari tulisan ini ya, artinya mereka masih eksis dan umum terbuka saja gitu ya. Jadi bukan organisasi rahasia karena ini ada di buku panduan Kota Bandung yang memang disebarkan untuk masyarakat luas gitu. Jadi masyarakat juga bisa tahu bahwa si Freemason masih aktif dan masih beraktivitas di Sinian ya, di Wastu Bencana.
Nah, kemudian tahun 55 Lodge tadi memutuskan hubungan dengan Belanda ya, dan mereka bikin Lodge Indonesia ya, semacam federasi gitu yang namanya Timur Agung Indonesia. Ketuanya Sumitro Kolopaki ya. Jadi ini semacam pelepasan eh, kita mulai sekarang lodge-lodge di Indonesia tidak lagi berkiblat ke Belanda, tapi langsung ke pusat di Inggris gitu ya. Tapi kemudian tahun 62 seiring dengan memanasnya politik Irian Barat ya, jadi semua yang berbau asing itu dilarang di Indonesia termasuk Freemasonry gitu. Dilarang. Nah ini peninggalan-peninggalan yang masih bisa kita temukan sekarang. Kalau teman-teman ada waktu mau napak tilas bisa ya. Cerita Bandung suka bikin turnya tuh ya, menarik tuh ya. Quake School, tempat tempat ritual sementara ketika Lodge Xinjiang dibangun. Yang pasti juga ada Lodge Xinjiang walaupun tidak ada bekasnya ya karena sudah jadi masjid Al-Ukhwah. Van Dorp ini karena bekas member Mason ya, si Van Dorp ini merupakan member. Global School sekarang Museum Kota Bandung ini masih ada, masih eksis, masih bagus juga ya. Papa de Vries ini karena dia merupakan salah satu pendiri dari Xinjiang. Stoker ini merupakan uh, anggota dari Xinjiang. Bosca karena penelitinya yaitu Tuan Devoto ya, itu merupakan member Xinjiang juga. Dan kalau teman-teman main ke makam Pandu ada beberapa makam yang masih menyimpan logo-logo ini. Tapi terakhir ke sana saya cuma menemukan 2 makam ya yang masih masang logo ini gitu. Dan yang ini yang bawah ini adalah makam dari Tan Sin Hock. Siapa dia? Dia adalah peneliti di Museum Geologi yang juga bekas pemilik rumah yang saya tinggalin. Jadi sebelum kakek saya tinggal di sini, yang tinggal di sini adalah Tan Sin Hock dan dia seorang Mason gitu ya. Ini sayang sekali makamnya udah nggak ada karena dia dipindahkan jasadnya ke Erveld. Nggak tahu sama keluarganya disemayamkan ke mana si nisannya ya. Tapi ini menarik karena mungkin teman-teman pernah dengar arsitek Lim Buanji ya. Nah, arsitek Lim Buanji itulah yang merancang nisan ini. Ini temannya Tan Sin Hock. ITB ya, karena ITB seperti Mason ya, dia tukang bangunan ya. Jadi, ITB itu dulunya menghasilkan tukang bangunan. Jadi ada logo jangka segitiga ya. Dan beberapa tokoh pendirinya adalah Mason ya. Ada Iserman, ada Carpentier Alting. Tadi saya bicara Carpentier Alting ya, tapi ini anaknya ya. Kemudian ada Richard Schumacher. Ini disebutkan. Ini saya wawancara langsung dengan Xinjiang yang di Belanda ya. Jadi setelah Bandung ini bubar, Xinjiang pindah ke Den Haag. Di sana masih menyimpan data mengenai kegiatan Xinjiang di Bandung. Dan katanya, kata si Rene Becker ini, Schumacher, tapi Richard ya, bukan Wolf ya, adalah member aktif dari Xinjiang. Di sini, di Xinjiang itu ada 2 pilar. Jadi setiap lodge itu punya ciri khas, punya 2 pilar di gerbang aulanya ya. Namanya Boas sama Joakim. Teman-teman nanti kalau ke Bandung, ke Rumah Kentang, masuk ke dalam, ketemu 2 pilar itu, ya. Si Boas sama si Joakim. Karena kalau yang di Xinjiang itu dirancang sama Richard Schumacher yang merancang pilarnya. Nah, ini mungkin atau ya bisa apa out of record atau gimana ya. Tapi off the record ya. Tapi nggak apa-apa lah ya karena mungkin teman-teman bisa lebih terbuka lah ya. Ini kegiatan yang ada di Bandung. Ini di Rumah Kentang ya, saya akan sebutin nama orangnya. Tapi kalau kita lihat bahwa di altar ini ada kitab suci ya. Jadi memang membernya harus percaya sama Tuhan ya.
atau mereka sebut great architect. Ada satu zat yang merancang semua hal di dunia ini dan itu adalah Tuhan. Kemudian ditempatkan kita kunci masing-masing dan ada jangka segitiga ya. Jangka segitiga itu artinya kalau yang ke bawah ini apa namanya hubungan antar manusia ya, keduniawian lah. Tapi kalau yang jangka ini yang ke atas ini sifatnya yang vertikal ya, ketuhanan. Ini acara Sindian Fest, perayaan Sindian, karena mereka punya hari lebarannya namanya Sindian. Jadi Saint John atau Yahya itu merupakan nabinya orang-orang kebatinan ya. Kan namanya Sindian Fest. Nah, mereka merayakan Sindian Fest, mereka ada menunya di sini ada sup, salad, makaroni, puding, kroket, kroffel. Ini tahun 71 ya, artinya zaman Orde Baru. Tokoh-tokoh ya ini mungkin saya karena waktu banyak diskusi ada Wendels, ada ini Wali Kota Bandung, Nicholas Bates, ini ketua dari Indo Indis Verbond, lupa namanya. Ini Sewaka ya, Gubernur Jawa Barat pertama. Ini JFOT, peneliti dari Bosca. Ini Paul Silly, punya pemusik di Braga ya. Terkenal ini pemusik Lodge ini. Saya lupa namanya ya. Kalau nggak salah, ini saya lupa apa aja deh. Meta Kusuma, berarti Bandung. Tansip Hawk yang sempat punya rumah ini ya. Rumah tempat saya tinggal. Ini bekas Jenderal Knil ya. Ini Van Mook ya. Terus Sugondo ini anggota Knil juga. Ya, sebagai penutup mungkin supaya kita banyak diskusi, people are afraid of what they don't understand. Jadi kadang-kadang kita memang takut sama hal yang tidak kita mengerti ya. Jadi kalau kita sudah membaca mungkin sesuatu itu tidak terlalu menyeramkan ya, termasuk dengan hal-hal yang sifatnya konspiratif. Biasanya hal-hal yang konspiratif itu lemah dalam hal detail ya. Jadi kalau ditanya detail dia tidak bisa menjawab. Jadi kita perlu banyak membaca untuk bisa meyakinkan bahwa data yang informasi yang kita miliki itu benar gitu ya. Dan saya juga ini sedang menyusun buku lanjutan ya dari okkultisme ini tentang Freemasonry di Bandung. Tapi doakan saja semoga bisa rampung ya karena banyak gangguan, bukan gangguan gaib ya, tapi gangguan kesibukan. Ya mungkin gitu yang bisa saya paparkan. Long story short-nya lah. Ya. Terima kasih. Siap, wah keren banget ya Kang ya. Kita jadi lebih paham nih terkait juga tadi Freemasonry seperti apa gitu. Nah sebelum pertanyaan pengen nanya dulu nih ke Kang Rizky, kan aku juga baca buku ini dan sempat dinotis soal Haji Agus Salim dan Kiai Haji Hasan Mustofa ya, yang ternyata juga menjadi bagian dari penganut Freemasonry. Nah itu gimana sih Kang? Mungkin boleh diulas kenapa tokoh-tokoh Freemasonry ini adalah orang-orang hebat, terkenal dan punya kontribusi lebih gitu. Apa ajaran yang sangat ya berpengaruh itu gitu gitu Kang. Dan apakah kalau orang biasa ini sama sekali nggak boleh masuk gitu Kang? Kalau apa namanya kalau Hasan Mustafa itu karena dia ngulik kebatinan Islam ya. Jadi sebenarnya dia nggak ikut Teosofi atau Freemasonry, tapi anak buahnya, sekretarisnya, saya lupa namanya, dia jadi sastra atau siapa, itu yang kemudian mengaktifkan kembali Teosofi. Tapi di dalamnya lebih kuat, lebih kental ajaran tasawufnya atau kebatinan Islamnya. Ini Gili Loyo tadi ya. Kemudian ada beberapa tokoh nasional yang sempat gabung seperti Raden Saleh ya, kemudian tadi Agus Salim ya, ini merupakan orang-orang pintar ya, dan mereka memang kalau secara intelektual bisa layak untuk masuk kelompok elit intelektual Freemason ya, atau Teosofi ya. Tapi Raden Saleh kemudian
ketika dia pindah ke Bogor, dia melepaskan Freemasonry-nya dan dia lebih aktif di kegiatan keagamaan. Juga tadi Abdul Muiz tadi siapa? Salim ya, Abu Salim dia sempat gabung di Teosofi, tapi kemudian keluar. Jadi dia hanya sempat aktif selama beberapa tahun, misalnya dia menerjemahkan beberapa buku-buku Teosofi bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, tapi kemudian dia mungkin istilahnya bisa tanda kutip ya, kemudian ya aktif di pergerakan dan di keagamaan. Apa yang bikin menarik? Kenapa orang-orang pribumi tertarik buat masuk ke Freemason? Sebenarnya karena ini adalah kelompok elit yang tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Jadi ketika orang pribumi bisa masuk ke Mason, itu seakan-akan dia berhasil menembus lingkaran elit. Mungkin dia sudah dianggap sejajar dengan orang Belanda ya, orang Eropa. Itu mungkin yang saya pahami ya, karena orang-orang seperti Wiratakusuma V ya, itu kan Islamnya kuat gitu ya. Selogika dia nggak mungkin masuk Mason karena ideologi Mason. Tapi kemungkinan besar dia masuk ke Xinjiang karena hanya ingin masuk ke circle elit saja. Dan ini memang nggak bisa dimasuki orang sembarangan. Pertama ya ada tesnya ya, ada tes kalau kita mah TPA-nya ya, intelektualitasnya, ada tes moralnya, artinya dia tidak boleh punya catatan kriminal, catatan buruk, ya. Dan dia juga harus nanti di voting tuh sama member tuh ya, membernya menerima apa menolak. Dan yang satu aspek juga bahwa orang yang masuk harus bisa bayar iuran yang besar. Jadi nggak semua orang bisa masuk. Karena ada iuran yang ini kalau nggak salah berapa persen gaji gitu ya, harus dibayarkan buat operasional lodge. Ini mungkin yang bikin orang mikir-mikir kalau mau masuk. Siap, Kang. Mungkin kita langsung ke pertanyaan yang sudah ini ya, sudah via chat. Nah, ini dari Kak Amel, era Gus Dur, era Gus Our Free Ya, Masonry sudah diputihkan, artinya saat ini sudah tidak dilarang lagi. Apakah benar? ya jadi Gus Dur mencabut keputusannya Soekarno ya, yang melarang Freemasonry. Tapi ketika Gus Dur mencabut ini, di Indonesia sudah tidak ada lodge. Ya. Artinya tidak ada apa istilahnya ya, organisasinya udah nggak ada gitu ya. Ya artinya nggak ada lagi yang menghidupkan. Eh, Nanti nyambung pada pertanyaan ya, ada yang nanya apakah masih ada anggotanya Freemason aktif di Indonesia. Aktif ada. Apakah ada anggota Masonnya ada? Ya. Tapi apakah dia gabung lodge Indonesia enggak ya? Kemungkinan dia bergabung dengan lodge yang ada di luar negeri. Karena di Indonesia setahu saya sampai sekarang tidak ada lodge, karena lodge itu harus tercatat secara global ya, harus terbuka aja. Di Malaysia ada, di Singapura ada terbuka. Kemungkinan ya kalau ada orang Indonesia yang gabung Mason ya membernya menjadi membership di Singapura yang terdekat. Di Indonesia setahu saya sekarang ya kemungkinan membernya ada tapi lodge-nya nggak ada. Ya. Kita lanjut mungkin ke pertanyaan yang lain ya. Tadi ada ini Adi nanya Oke. Jepang menangkap Freemason di Jawa ya. Jadi gini, Freemason ini adalah orang-orang tadi karena dia lahir di eh, semangatnya adalah melawan otoritarianisme, ya, melawan kekuasaan raja dan gereja. Gitu ya. Makanya dia tidak bisa hidup karena negara fasis itu negara dogmatis ya, apa yang dikatakan Führer, apa yang dikatakan Kaisar itu adalah kebenaran ya, dan Mason tidak bisa hidup di konteks tersebut, termasuk di negara komunis. Dan bagi mereka, bagi fasis, orang-orang yang berpikir bebas ini, bom waktu ya, suatu waktu akan melawan juga. Akhirnya mereka dibasmi untuk pertama kali. Dan aspek lainnya adalah banyak pejabat-pejabat militer, pejabat-pejabat pemerintahan yang gabung Mason, jadi dia sekalian aja
termasuk nanti kita lihat ada Richard Schumacher. Richard Schumacher itu dia pulang ke Belanda dan di sana dia melawan Nazi dan dia meninggal di tangan Nazi. Jadi kemungkinan dia juga diburu sama Nazinya di Belanda. Nah kemudian Agus Salim dekat ke Sofi itu Kang Anugrah sempat dekat ya, termasuk banyak tokoh-tokoh Budi Utomo. Ya. Waktu kita ke Jakarta ke Lodge Visitor in Austin, saya bawa buku di mana Budi Utomo pernah mengadakan blazing atau perkumpulan di sana, termasuk sumpah pemuda pertama itu diadakan di Lodge Visitor in Austin. Gitu. Jadi mungkin Freemason secara soft mendukung pergerakan, gitu. Walaupun mereka juga dilematis ya, karena isinya kan banyak pejabat kolonial ya. Jadi ketika mereka mendorong masyarakat buat bergerak, ya mereka ini juga apa sih serba salah. Jadi akhirnya ya soft aja bergerak mendukung. Oh ya, dan saya nanti akan bikin list lagi. Nanti ada juga tokoh-tokoh yang merupakan alumni dari jadi ini kan hanya tokoh-tokoh yang jadi member ya, yang tadi saya sebutkan. Tapi ada banyak lagi tokoh-tokoh yang merupakan lulusan dari sekolah Mason atau sekolah teosofi. Ya. Nanti ini banyak lagi nih lulusan sekolah teosofi ini yang bergabung ke taman siswa. Jadi pemikiran teosofi nanti disebarkan juga di taman siswa dan sebagainya. Ya, begitulah. Kang Iki, ya, gimana Kang? boleh tambahin ya soal Agus Salim, biar kita coba luruskan juga. Halo? Boleh Kang, silakan. Ya, kalau menurut saya sih Agus Salim dengan Freemason itu agak jauh ya. Paling dekat mungkin saya setuju Kang Iki ke teosofi ya. Cuman karena tadi dibahas bahwa Freemason dan teosofi itu punya kesamaan ya. Jadi mungkin orang awam menganggap bahwa itu sama aja. Jadi secara otomatis Agus Salim adalah Freemason. Nah, kalau saya melihat tokoh ini, karena saya cukup pernah melihat tokohnya ya. Jadi yang pertama mungkin orang secara tidak langsung akan menarik korelasi dari beberapa pemikiran dan penggunaan kata sih menurut saya. Jadi kalau kita lihat pidato-pidato Agus Salim, itu simbolik. Angka 3 itu selalu dimainkan ya dalam pemikiran Agus Salim. Dan mungkin Kang Iki nanti bisa jelaskan angka 3 itu apa ininya ya, relevansinya buat Freemason kan. Kemudian Agus Salim juga sering menggunakan simbol-simbol yang segitiga, simbol-simbol yang sangat dekat dengan Trimurti ya, kalau nggak salah ya, makna simbolis di Freemason. Kemudian dia juga sering menggunakan kata-kata yang dihubungkan sama konsep pengawasan ilahi atau pencerahan spiritual. Nah, ini juga dekat sekali dengan si Mason ya. Kemudian kalau kita belajar pidato Agus Salim, itu Agus Salim mengedepankan persaudaraan universal, mencari kebenaran. Nah, itu juga kata-kata yang sangat dekat sama nilai-nilai persaudaraan ya, mencari pengetahuan spiritual ya, yang sebenarnya dipahami oleh Mason juga. Tapi menurut saya ini terjemahan atas simbolik dan menghubungkan dia dengan Freemason itu masih agak jauh. Saya masih lebih meyakini bahwa dia adalah seorang teosofi sebenarnya. Mungkin itu, Kang. Ya betul Kang. Jadi to be clear ya, memang beliau sempat menjadi anggota teosofi, tapi kemudian keluar. Dan ketika dia gabung teosofi, dia menerjemahkan buku-buku teosofi bahasa Belanda itu ke dalam bahasa Indonesia gitu. Artinya ya memang dia sangat paham sama simbol-simbol. Dan dalam bukunya ini, buku ilmu teosofi ini, yang diterjemahkan sama Agus Salim, ini adalah, nanti saya mesti bongkar. Tapi di dalamnya ada bibliografi ya, istilah-istilah teosofi yang dia terjemahkan ke dalam istilah Jawa. Artinya ketika orang Jawa
mendalami teosofi, dia menjadi tidak asing dengan istilah-istilah tersebut. Jadi ya ini memang orang pinter ya, yang paling jenius itu soal bahasa ya. Jadi saya rasa ya nggak aneh kalau dia sangat mendalami simbol-simbol dan kata-kata yang orang biasa nggak bisa mencernanya. Tapi ya kalau bicara apa namanya keaktifan ya, dia hanya sempat aktif beberapa tahun. Nanti kita bisa ngobrol banyak mengenai tokoh-tokoh yang mungkin terpengaruh ya, seperti Rajiman ya. Rajiman itu Mason ya. Bagaimana dia kemungkinan ya membawa konsep Masonry dalam penyusunan Pancasila mungkin ya, atau dalam penyusunan undang-undang misalnya ya. Tapi itu hal lain. Nah ini ada yang nanya Kang Rian mengenai Tan Sin Hock ya. Ini kebetulan ya, kan mungkin sudah takdir, sudah jodoh ya. Jadi Tan Sin Hock ini, kalau saya cerita ya, dia tinggal di sini, di rumah ini. Kemudian ketika zaman Jepang di internir, ya, kemudian bebas tuh dari interniran, dia nggak meninggal di interniran. Tapi sebelum dia tinggal di sini, dia sempat mengungsi dulu ke rumah di Jalan Bagus Langit. Nah di sana dia dulu masih kondisi bersiap ya, jadi orang-orang Chinese dianggap kolaborator, dia dibunuh sama orang kita lah istilahnya gitu ya. Nah setelah itu rumah ini nggak pernah tinggalin lagi, tapi mereka kemudian anak-anaknya, istrinya pulang ke Belanda. Istrinya orang Belanda ya, dan anaknya pernah main ke sini lagi gitu. Anaknya udah usia 70 tahun, 40 tahun, tapi masih sehat. Jadi rumahnya ini diambil alih sama pemerintah, dinasionalisasi, kemudian dijadikan rumah dinas buat pegawai Departemen Pendidikan ya. Kakek saya dulu sempat jadi pegawai Departemen Pendidikan, ditempatkan di rumah ini, kemudian nabung, belilah rumah ini, dibeli ke pemerintah. Jadi ya tidak ada settingan ya, ini sudah takdir aja. Tapi kalau ini ijazah piagam teosofi terhadap nenek saya ini. Jadi karena keaktifannya di teosofi, dia dikasih piagam ya, yang tanda tangannya Pak Supangat. Pak Supangat ini orang Komesan yang tinggal di rumah kentang. Tapi kalau mau cerita ini panjang lah. Jadi Komesan ini bisa satu bab khusus. Kemudian tentang hal mutahar. Kalau saya sih nggak bisa menjawab ya, karena takut sensitif ya. Tapi silakan aja lihat gambar ini ya. Jawabannya di sini lah. Kira-kira ada nggak Pak Mutahar di sini gitu. Oke ya. Ini belum saya publish nih, karena dulu pernah saya cek ombak, ya tanya banyak pro kontra juga. Karena memang karena stigmanya masih negatif, jadi susah buat orang buat tadi menerima fakta gitu ya. Itu Kang Rian, kalau bukti banyak loh. Oke, Silakan yang lain. yang lain kalau mau bertanya boleh by chat atau mau nanya langsung juga Bebas boleh. lah ya. Ini tadi Kang Kak Amel sempat nanyain ya. Tadi mungkin sempat terskip. Saya coba ke atas dulu. Ini berkaitan sama apakah saat ini masih ada anggota dan perkumpulan Freemason aktif di Indonesia? Oh iya, Tadi nggak ada. Nggak ada ya? Membernya ada, kemungkinan masih ada membernya, tapi lodge-nya nggak ada. Lodge itu apa namanya? Kalau sekarang mah, kalau partai mah DPC-nya nggak ada lah gitu. Jadi dia harus gabung sama lodge luar, jadi dia sebenarnya anggota Freemason Singapura.
misalnya, tapi tinggal di Indonesia itu bisa jadi. Jadi kalau lodge sudah nggak ada. Lodge terakhir adalah Hermes di Bandung. Ya, jadi lodge terakhir adalah Lodge Hermes, Herme, ya, di mana di Rumah Kentang itu lodge terakhir yang aktif di Indonesia. Terakhir aktif tahun 2000-an. Sekarang membernya cuma satu, Bu Suyati yang udah usia 90. Ya tapi kalau cuma seorang ya bukan organisasi ya, individu aja gitu. Ini eh, sepuh di SHI. Jadi kita kalau dulu selama Lebaran selalu sungkem dulu sama beliau. Jadi kalau member udah saya rasa masih ada tapi nggak aktif gitu. Sorry, ada tapi member lodge lain gitu ya, bukan Indonesia. Oke, ada dari Maulana Adi. Tan Sin Hok merupakan satu-satunya merupakan anggota Tiongkok. Oke, jadi kalau Chinese itu sedikit yang gabung di Freemasonry. Saya dulu sempat bikin penelitian tentang membership Chinese di Freemasonry ya. Katanya sangat sedikit, sangat susah gitu. Tapi memang hanya sedikit. Ya. Kenapa dia mau gabung ke Xinjiang, ke Freemason? Satu, karena dia ingin naik level dari warga Timur Asing menjadi warga Eropa. Yang kedua, menurut saya ya, dia pengen bergaul dengan circle expert dan circle scientist di Freemason. Yang ketiga, karena istrinya orang Belanda ya, artinya apa namanya? Secara statusnya sebenarnya sudah setara sama orang Belanda ya, karena dia bisa punya istri Belanda, punya dia ini kalau nggak salah dokter pertama lulusan Delft kalau nggak salah ya. Jadi pintar sekali orangnya. Dan kenapa dia diterima ya karena pintar orangnya, karena jenius. Bergabung perannya apa saja saya kurang tahu perannya apa saja. Tapi saya pernah ngobrol sama anaknya. Eh, Perannya dia hanya banyak melakukan diskusi dengan member yang lain. Yang setahu saya ya. Jadi sering berkumpul di lodge, sana banyak diskusi ya, mungkin sharing-sharing ilmu atau apa. Ya dan itu aja yang saya ketahui. Tapi kalau kita bicara teosofi, di Bandung ada satu tokoh yang legendaris, namanya Ong Suan. Ong Suan ini tukang roti ya, tapi kemudian jadi ketika dia gabung teosofi, dia jadi tokoh kampanye anti madat ya, se-Jawa. Jadi dia keliling Jawa, keliling Indonesia untuk mengkampanyekan anti madat. Dia termasuk orang yang merintis pendirian bangsal rehabilitasi pemadat di RS Immanuel. Ini saya juga udah bikin papernya nih, cuman nggak terbit. Tapi ya menurut saya kalaupun Tan Sri Hok tidak dianggap sebagai tokoh yang penting gitu, tokoh Ong Suan ini yang mesti digali lebih dalam lagi gitu. Dan masih ada keluarganya sampai sekarang. Dan gini ya, biasanya Mason ini tidak cerita kegiatannya kepada anak-anaknya gitu. Jadi anak-anaknya nggak tahu apa itu kegiatan Mason. Gitu. Jadi kalau kita nanyain bapaknya nggak dulu pasti Mason ngapain aja sih gitu, ya dia nggak bisa jawab karena ditutup. Jadi bagi Freemason itu yang rahasia adalah kegiatannya atau ritualsnya. Kalau membership dia itu terbuka buat umum, eh, kegiatan sosial dia terbuka buat umum, tapi kegiatan internalnya itu tutup. Gitu. Itu yang secretnya, itu yang rahasianya. Jadi apakah yang disebut dengan rahasia atau secret organization dalam Mason adalah kegiatan internal dan ritual. Kalau yang lainnya itu open for public. Jadi kalau anak-anaknya pada nggak tahu bapaknya ngapain aja di Mason ya wajar, termasuk yang di rumah kentang ya.
Nah itu nanti kalau mau teh Amel ya, kalau mau napak tilas mesan di Bandung, itu suka ada kegiatan Sejuta Bandung ya. Dan kalau mau ngobrol sama anggota aktif, ya bisa, bukan anggota aktif nggak ada ya, tapi kalau ngobrol sama Bu Suyati bisa-bisa gitu, walaupun mesti effort karena beliau sudah 90 tahun ya, tapi ngobrol masih bisa, tapi kalau harus dia mengingat lebih dalam lagi agak sulit. Kalau mau ngobrol sama anggota aktif, saya pernah, tapi bukan orang Indonesia ya, orang Prancis. Jadi karena kondisinya akan sama ya, kalau kita ngobrol mengenai apa namanya internal, mereka akan tertutup. Tapi kalau bicara hal-hal yang open, mereka bisa bisa banyak gitu. Dan kalau kita ngobrol sama orang Eropa gitu tentang Freemasonry ya biasa aja gitu, nggak seperti organisasi biasa gitu, bukan organisasi yang wah atau gimana gitu. Oke, gitu ya Kamel ya. Tapi nih kan pengen kepo juga. Tadi kan sempat dibahas soal Freemason dan Teosofi di Indonesia. Kalau di luar negeri sendiri gimana sih Kang buat perkembangannya di saat ini? Apakah masih eksis gitu? Perkembangannya declining semua. Jadi Freemason dan Teosofi ini dulu lahir dalam kondisi di mana orang-orang pintar itu butuh wadah untuk bisa diskusi, untuk bisa sharing ya. Tapi sekarang orang tidak butuh wadah buat bisa sharing, buat bisa diskusi ya. Semua kita bisa langsung ketemu di Zoom gini, terus sekarang bisa ngobrol di mimbar apapun, di media apapun ya, secara bebas. Jadi tidak perlu lagi yang namanya Freemason sebenarnya. Dan walaupun masih ada, maka mereka hanya menjaga tradisi saja. Tapi secara organisatoris, yang namanya minat orang untuk masuk seperti ini declining ya, menurun ya. Apalagi masuknya susah, di dalamnya mesti bayar iuran, terus di dalamnya juga uh, untuk naik tingkat tuh mesti bikin karya tulis ya. Jadi saya apprentice, mau jadi fellow craft, bikin karya tulis, presentasiin di depan member, lulus naik tingkat. Kayak kita kuliah aja. Ya tapi ngapain juga ya. Kecuali kalau kita memang pengen terikat sama circle yang Ya, sama ini mungkin Kang ya, karena memang di mana-mana sekularisme kan. Padahal Mason maupun teosofi itu adalah istilahnya penemuan diri ke apa istilahnya yang tertinggi ya, walaupun mereka tidak menyebut itu agama. Itu sekularisme yang pertama. Terus yang kedua, tendensi bahwa sekarang individualisme, jadi nggak guyup lagi, orang bisa melakukan sendiri-sendiri ya di mana-mana ya, di seluruh dunia kan. Yang dicari adalah pencapaian pribadi, bukan pencapaian kehidupan sosial ya. Ya, sehingga menjadi anggota itu yang cenderung tradisional yang nggak lagi dilihat. Kemudian kayaknya tidak adaptif kan ritualnya. Saya setuju Kang Iki, ritualnya begitu, ritualnya kemudian gradingnya, rankingnya, levelnya kan itu sulit sekali ya untuk naik sampai sana. Itu mungkin nggak, kalau di budaya-budaya sekarang yang serba instan itu nggak ya. cocok. Nggak cocok. Kemudian yang paling berat adalah ya di mana-mana saya kira kontroversi sama stigmanya kan. Jadi dia harus berlawanan dengan kontroversi dan stigma. Kemudian kontroversi dan stigma kalau kita nggak luruskan seperti sekarang itu lebih cepat tersebar dibandingkan dengan kegiatannya dia sendiri. Jadi wajar aja organisasi-organisasi seperti ini mati gitu ya Kang ya. Nah ini yang menarik, mungkin agak melebar dikit kan. Kalau di Indonesia yang saya lihat justru bukan Freemason dan si Teosofi kan, tapi ada apa sekte-sekte seperti mereka yang nyebut dirinya komunitas Wiccan Indonesia kan, itu sebenarnya agama pagan kan, dan itu saya melihat dia punya ritual sendiri sangat tertutup, pengikutnya nggak terlalu banyak di Indonesia dan cukup tertutup. Nah ini
mencoba, walaupun dia basisnya religius kan ya, karena dia adalah agama. Itu ada di Indonesia gerakan-gerakan itu mulai keluar di media sosial, eh, mirip-mirip, lebih sekretif. Nah, ini juga menarik untuk dicermati di tengah orang yang sangat individualis, di tengah orang yang sekuler, pengetahuan bisa diakses di mana-mana, masih ada komunitas yang bisa bertahan seperti itu, walaupun di frame agama dan sekte sebenarnya kalau menurut saya. Gitu kan. Ya, ini kalau di Barat biasanya cult ya, cult. Jadi biasanya memang kalau cult ini terikat pada individu, ada satu orang yang memang di tokoh sentral. Ketika tokoh sentralnya meninggal ya declining juga. Dan Freemason ini mungkin saya baca sedikit ya. Dia tidak mengaku sebagai agama ya. Apa? Karena tidak punya kitab suci, tidak punya nabi, dan tidak punya ritual persembahan lah istilahnya lah ya. Hanya ritual eh, apa namanya, role playing istilahnya. Jadi orang hanya dikasih peran, dia jadi raja, jadi King Solomon, dia jadi arsiteknya siapa namanya tuh, dia jadi tukang batunya, jadi apa, ya mereka nanti baca skenario dan tinggal bermain peran aja. Ini susah, ini mesti ngapalin skenario, ini nggak, bukan hal yang gampang. Dan kita karena hal-hal yang seperti ini bagi generasi sekarang mungkin udah apa ya, menambah beban hidup gitu ya. Kita sekarang pengen semua serba mudah, tapi kalau masuk seperti ini malah mempersulit diri gitu ya. Ya akhirnya yang seperti di Singapura ya hanya jadi museum aja, si lodge-nya gitu, walaupun mungkin masih ada itu orang-orang tua yang masih ritual di sana gitu ya, tapi ya ini hanya jadi heritage. Saya juga melihatnya ini sebagai heritage gitu ya. Jadi eksistensi Freemasonry di Bandung. Ini saya bikin buku ini bukan memfreemasonrykan masyarakat, memasyarakatkan Freemasonry, bukan ya. Tapi melihatnya sebagai bagian dari sejarah Bandung yang tidak bisa kita lupakan. Bahwa Bandung pernah punya organisasi internasional, tokoh-tokohnya elit gitu ya, punya banyak kegiatan sosial dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang sebenarnya pengen disebarkan lewat buku ya, tadi Bandung teh bagian dari komunitas internasional gitu, bukan buat menyebarkan ideologi Freemason. Dan saya tidak bergerak tidak sampai ke tahap ideologi ini. Ideologi ini bisa macam-macam, tapi fakta sejarahnya dia pernah eksis di Bandung, pernah beraktivitas di Bandung, dan tidak seseram yang dibayangkan. Itu adalah hal yang ingin kita luruskan. Ini ada buku. Kalau ini sepertinya buku tentang kepercayaan di Belanda ya, bukan khusus tentang filosofi. Memang ada beberapa buku tentang kepercayaan, dan apa yang ada di Belanda pasti ada di Indonesia. Mereka juga mungkin butuh apa ya, butuh pasukan spiritual, itu akhirnya mereka juga aktif di banyak organisasi. Dan tidak ada ritual pemanggilan roh di Freemasonry atau teosofi. It's all lies, gitu ya, bohong. Gitu ya. Kalau kita ke Rumah Kentang, mungkin teman-teman bisa cek YouTube-nya Risa, salah satu Risa Julna Risa ya. Mereka pernah ke Rumah Kentang terus sebelum jadi restoran. Di sana ada tuh satu ruangan khusus buat merenung, namanya bilik merenung. Di sana ruangan kecil mungkin semeter kali semeter gitu ya. Di dalamnya ya si member duduk di sana dengan gelap, ada tengkorak di sana. Di dalam bilik itu dia merenung kondisi dia apabila dia sudah meninggal. Ya. Jadi muhasabah lah kalau istilah kita. Di dalamnya ya sebenarnya tadi bukan untuk menyembah tengkorak, tapi untuk membayangkan ketika dia sudah meninggal apa yang dia apa amal dia selama itu. Betul.
ini Teh Amel ya. Kalau secara filosofi ini positif, ya. Tapi persepsinya negatif. Satu karena dia tadi Kang Abdullah benar sekuler, karena dia ingin membentuk negara sekuler, masyarakat yang sekuler yang memisahkan agama sama negara, ya, sama masyarakat, dan dia juga menganut freedom of thinking, berpikir bebas, gitu. Artinya selama tidak, kalau sekarang apa istilahnya, liberal mungkin ya, selama tidak mengganggu orang lain ya bebas. Gitu. Jadi kalau di Prancis ini mereka yang menggaungkan kebebasan secara ekstrim ini orang-orang Mason di parlemen LGBT gitu. Kata orang Masonnya ya, masuk yang mengkampanyekan supaya dibebaskan itu orang-orang Freemason di parlemen. Terus kenapa negatif? Tadi selain karena sekuler ya, sebenarnya mereka ini masih punya pertentangan sama tadi sama agama ya, karena ada beberapa ideologi mereka yang tidak sejalan sama agama ya pasti ya. Seperti bahwa kebenaran tadi ada kata kebenaran adalah di atas agama misalnya ya. Kalau kata teosofi kan truth apa namanya? Menurut teosofi itu there is no religion higher than truth. Jadi tidak ada agama yang lebih tinggi dari kebenaran. Kan berarti bagi agama-agama ini nggak konsep yang salah. Agama itu benar, yang lain tidak benar ya kalau agama-agama. Tapi kalau menurut teosofi ya kebenaran itu adalah di atas semua agama. Walaupun secara praktek juga pasti akan susah. Dan kalau kita bicara, mungkin teman-teman pernah dengar istilah New World Order ya. Ini adalah konsep Mason. Ketika zaman mereka dikuasai raja, mereka ingin bikin New World Order, bikin negara dengan tatanan baru yang dinamakan dengan demokrasi. Jadi, kalau kita sudah hidup di demokrasi, kita hidup di New World Order. Karena kebenaran itu tidak dikuasai oleh lembaga tertentu. Semua orang punya posisi yang sama, yang setara. Egalite, liberté, fraternité. Ya. Di mana-mana ini ngobrolnya. Gak apa-apa Kang, biar ini ya, biar lebih memahami gitu. Oke, ini masih ada yang mau bertanya boleh ya. Tapi ini kan aku penasaran ya Kang ya. Ini kan kalau lihat covernya ini ada dua mata gitu. Ini sebetulnya Ya, kenapa ini dipilih dan apakah ada maknanya? itu tuh matanya Blavatsky. Madame Blavatsky itu yang mendirikan teosofi. Ya, dia orang Rusia, kemudian katanya sih ke Tibet ya, ke Nepal. Di sana dia ketemu sama dua orang guru gaib gitu, yang memberi dia semacam wahyu untuk bikin Isis Unrevealed, kalau nggak salah ya. Ya ini semacam guide-nya buat orang teosofi lah. Nah, jadi dari dialah kemudian teosofi tumbuh. Saya sebenarnya nggak pengen bikin cover yang serem kayak gitu ya sebenarnya ya, tapi kata penerbitnya bagus ini supaya mancing orang beli, ya udah kayak gitu. Kalau saya sejujurnya pengennya covernya kalem-kalem aja gitu, tapi ya mungkin apa namanya clickbait lah ya, biar orang ngiranya ini bukunya apa konspiratif, tapi ternyata isinya di prank ya, isinya fakta gitu yang tidak mengerikan. Ya, jadi emang awalnya tuh, wah ini kameranya ya, ada apa nih di balik buku ini? Tapi setelah dibaca, wah ini ternyata lebih ke heritage bangunan-bangunan yang ada di Ya, Bandung. Karena nggak jadi terlalu banyak yang kecewa ini. Maaf kalau yang beli kecewa ya, karena isinya tidak seseram yang dibayangkan.
Mm-mm. Jangan samain sama bukunya Rizky Ridya Asmara ya, itu lebih konspiratif. Kalau saya lebih tekstual lah, lebih referensi, lebih berbasis referensi. Tapi nih Kang ya, setelah Akang meneliti terkait tadi ya Freemasonry Theosophy di Kota Bandung dan akhirnya menerbitkan gitu, apa sih yang Akang dapat dari perjalanan tersebut Kang? Uh, ini mungkin sama buat semua peneliti sejarah ya. Jadi kita menemukan sesuatu yang belum pernah diungkapkan oleh orang lain, itu seperti menemukan harta karun. Ya. Jadi ketika kita menemukan bahwa di rumah 5 pernah jadi member, Tan Sin Hok pemilik rumah pernah jadi member, segala macam ya. Saya lagi banyak nemu fakta baru. Ini ada kepuasan batin. Kita menemukan informasi yang baru yang mungkin bisa meluruskan pemahaman yang selama ini beredar. Ya. Saya rasa ini buat semua pegiat sejarah sama ya. Ketika dia bisa menemukan informasi baru, ya, kemudian bisa dipertanggungjawabkan, artinya berdasarkan referensi, berdasarkan sumber yang jelas itu. Ya, artinya dia ada kepuasan batin ya, tapi tetap ada nyeri hatinya gitu ketika kita menemukan nyataan bahwa ada jadi rumah kentang itu dulu nyimpen sekitar ratusan kilo buku Freemason misalnya. Tapi yang bisa saya selamatkan hanya sekitar 10%, misalnya dimusnahkan. Wah, itu tragedi ya. Artinya kita mungkin hanya bisa menyelamatkan sedikit, tapi semoga bisa menemukan benang merah itu, informasi-informasi yang selama ini belum pernah terungkap. Nah, bagi saya itu udah jadi satu hal yang menggembirakan. Minimal saya selama hidup memberikan kontribusi pengetahuan walaupun sedikit tentang sejarah. Nah, kita sama di SAI ini, komunitas sejarah ya. Kita hanya sharing apa yang kita dapat. Ya, itu dari menemukan dan sharing itu dua hal yang memberikan kepuasan batin buat kita. Siap Kang, mantap ya. Teman-teman sudah cukup atau masih ada yang mau berkomentar dan bertanya? Kalau mau diskusi lebih lanjut bisa datang ke sini ya, ke Lodge Sumur Bandung. Wah, mantap. Ini koleksi bukunya ya, Kang ya. Buku Mason semua ini. Bahasa Belanda, jadi saya belum baca semua. Wah, keren banget nih. Memang nanti sepertinya perlu ada diskusi-diskusi lanjutan ya, Kang ya, supaya lebih memahami dari satu judul aja nih, Freemasonry Theosophy gitu. Begitu banyak hal yang Ya. tersembunyi. Kalau tentang teosofi, kita dulu pernah ya sama SAI itu ke Hotel Maju di Jalan Riau. Itu pemiliknya adalah bekas atau mungkin masih ya member teosofi. Dia bisa cerita banyak mengenai apa namanya ideologi teosofi ya, walaupun ya tadi declining tapi dia masih bisa cerita lah. Siap. Oh. Tapi juga pernah nginep di Ada rumah. loji baru. Masalah. Gimana nama perpus aja loji Sumur Bandung. Tidak ada kegiatan virtual di sini. Kalau ada kegiatan SAI sih ada. Boleh ya Kak Amel ya kalau main ke Bandung lagi nih Kak Amel di Jakarta, tapi pernah walking tour juga sama. Kalau Jakarta lebih banyak lagi jejak Freemason ya. Kita kemarin sama SAI ke The Star Van Osten, pernah ke Bapenas, dan ada beberapa tempat lagi yang masih belum diekspos ya, tapi Jakarta itu lebih kaya penjualan Freemasonry-nya. Bahkan sempat ada pameran Freemasonry di apa namanya, di santai apa, di kita pernah kesana kan ada juga yang makam-makam Belanda itu, yang di Belanda ya, itu yang di Batavia itu bahkan pernah ada pameran Freemason. Artinya pelan-pelan memang
masyarakat sudah mulai terbuka sama informasi yang ilmiah tentang museum prasasti, mulai terbuka terhadap informasi yang valid tentang Freemason. Ya sudah mulai terbuka lah informasi, semua orang bisa mengakses. Tapi tetap kalau menurut saya orang akan lebih, tadi katakan Anugrah, orang lebih suka sama yang bad news ya, yang serem-serem itu dibandingkan sama yang ilmiahnya. Nah, oke, apakah pengalaman perubahan? Nah, saya sebenarnya berburu ini tidak sengaja, jadi saya dapat buku ini dari tempat buku bekas. Kemudian dalam menyusun buku ini, ini kelemahan saya mungkin ya, saya tidak melakukan wawancara ke satu orang pun. Jadi ketika nyusun buku itu, saya lagi S2 itu ya, jadi nggak sempat keliling buat dokumentasi lapangan, buat nanya ke masyarakat, ke narasumber, itu nggak sempat. Artinya semua informasi yang ada di buku itu overall mungkin 90% itu berdasarkan tinjauan literatur. Ya. Ini mungkin kelemahan saya, jadi kalau teman-teman punya sumber daya lebih buat bisa eksplorasi ke tempat-tempat, terus wawancara ke tokoh-tokoh, itu akan lebih memperkaya. Ya. Tips untuk memulai, nah, tidak perlu punya afiliasi atau instansi ya. Saya juga tidak punya keilmuan di bidang sejarah, jadi ini di SHI ini tidak ada orang sejarah. Saya S1-nya Administrasi Negara, S2-nya Studi Bangunan, tidak ada hubungan sama sejarah, tapi hobi aja. Tips memulainya, mulai nulis di medsos saja ya. Jadi kita nemu satu barang atau tempat menarik, riset sederhana, cari sumber-sumber yang bagus di internet, tulis caption-nya. Gitu. Kalau sekarang saya nggak banyak nulis di medsos ya, atau di nulis buku ya, tapi kalau dulu masih sering nulis di artikel di digital itu, tapi sekarang terbatas sama waktu, jadi belum bisa. Tapi kalau mau mulai ya, mulai dengan sambil jalan-jalan ke nemu yang menarik, riset sederhana, cari sumber-sumber di internet, bikin narasi udah. Jadi memang karena kita mah bukan sejarawan, tapi jadi lebih bebas gitu sebenarnya. Walaupun tetap harus terikat sama metode ilmiah yang berlaku gitu, jadi tidak bisa keluar dari metode sejarah yang standar lah, minimal apa yang kita ungkapkan itu ada sumbernya lah ya. Jadi nggak bisa ngarang atau nggak bisa berdasarkan bisikan gaib, itu nggak bisa ya. Semua harus based on resource, based on source ya. Berdasarkan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, Kak Adi. Aman ya jawabannya ya, Kak Adi ya. Siap. Ini masih ada yang mau bertanya atau sudah semuanya? Kalau sudah mungkin langsung ada penutupan atau closing statement dari Kang Rizky nih, Kang. Saya mungkin nggak akan fokus ke dalam Freemason, tapi kajian saya adalah di Bandung dengan segala pernak-perniknya ya. Ada banyak yang riset tentang Bandung, kita mengambil bagian untuk menambah puzzle-puzzle yang masih bolong lah ya, sejarah Bandung. Ya, adalah jadi teman-teman mungkin bagi kami di komunitas ini, jadi kenapa kita, walaupun tidak harus berkomunitas ya, tapi alangkah lebih baik jika berkomunitas ya. Karena di komunitas ini kita bisa menemukan banyak sudut pandang ya. Saya misalnya lebih ke sejarah Bandung, dan Anugrah ke sejarah pribadian ya, atau tokoh-tokoh gitu. Dan nanti juga ada yang sejarah militer, ada yang sejarah tentang kerajaan dan sebagainya, itu semua masih
ngasih sudut pandang yang berbeda-beda, dan it make us wise gitu ya. Jadi ketika kita bergaul sama orang yang berbeda-beda backgrounds, berbeda-beda minat ya, minat sejarah itu, kita jadi terbuka si wawasan kita gitu. Dan kita tidak akan menganggap bahwa apa yang kita ungkapkan atau kita percaya itu sebagai suatu kebenaran mutlak ya. Mungkin itu saja yang mesti jadi pegangan dalam sejarah, bahwa kita bisa salah, dan ketika kita salah ya harus open buat koreksi gitu. Saya juga harus mengakui bahwa di buku ini banyak yang salah gitu. Misal ya di buku itu saya sebutin bahwa ada lodge di Bandung Timur misalnya ya. Ada log di Bandung Timur. Salah itu ya. Karena setiap lodge pada dasarnya harus pakai kata timur. Jadi walaupun lodge-nya di Batavia, nama resminya adalah Lodge di Timur Batavia. Kalau logo di Bandung, logo di Timur Bandung. Logo di Garut, nama resminya logo di Timur Garut. Kenapa pakai Timur? Karena Timur merupakan menurut Freemason itu merupakan sumber kebijaksanaan dari Timur, sumber pencerahan dari Timur. Jadi ya buku ini juga banyak yang salah. Kalau ada kesempatan ya saya mungkin akan koreksi gitu ya. Tapi karena dan ada teman-teman juga yang mengoreksi di internet, saya open saja, silakan, nggak masalah lah. Itu bagian dari dinamika sejarah, selalu akan ada pembaharuan. Jadi teman-teman ya, ketika ingin nyemplung lebih banyak di sejarahan atau heritage atau jalan-jalan, minimal jalan-jalan ya, silakan kita berkomunitas, gabung dengan komunitas terdekat ya, kita lebih kuat di sana gitu ya. Mungkin gitu closing statement-nya. Oke. Tadi maaf sempat terputus, terdengar ya suara saya ya? Ya, ya. Oke, siap. Nah, mungkin kan terakhir kalau ada ini nggak closing statement terkait bukunya? Kesimpulan dari buku ini sendiri gimana? Kesimpulan dari bukunya ya, don't judge book by its cover. Ini kita mungkin lebih tertarik sama hal-hal yang sifatnya bombastis, yang sifatnya konspiratif, ya. Tapi ya ketika ada yang menyajikan fakta yang tidak seperti itu ya, butuh keterbukaan buat bisa menerimanya. Artinya kadang-kadang ya fakta itu memang pahit, ya, tidak sesuai sama harapan kita ya. Tapi kalau kita bersikap fair gitu ya, maka harus diterima. Itu mungkin apa namanya, basic bagi semua yang mau ngulik sejarah lah gitu, harus didasari sama keterbukaan gitu. Dan buku ini sebenarnya nggak tahu ya masih ada apa enggak. Jadi karena penerbitnya sudah meninggal ya, jadi saya nggak dapat, jujur aja nggak dapat royalti gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau beli silakan, masih ada mungkin di Tokopedia ya. Dan mungkin buat teman-teman yang mau nulis buku ini, menurut saya jangan diniatkan buat mencari uang, niatinnya buat apa namanya, buat apa namanya ya, buat eksistensi diri aja gitu ya. Jadi kalau nyari uang mah jangan dari buku lah, mending nulis atau jadi pemateri di satu pertemuan gitu ya, atau jadi nulis satu artikel di koran itu bisa lebih besar pendapatannya dari nulis buku. Apalagi buku-buku yang seperti saya ini yang apa, yang sifatnya tidak menggelegar gitu ya, tidak serem gitu ya.
Karena buku-buku lain yang membahas Freemasonry yang konspiratif itu sangat laku di pasaran. Tapi ya jangan takut gitu, teman-teman punya informasi yang menarik, yang kira-kira menurut diri sendiri menarik dan perlu untuk disebarkan ke masyarakat luas, why not gitu ya. Minimal ya kalau kita tidak punya tenaga buat bikin buku ya minimal di medsos masing-masing. Ya. Karena medsos sekarang saya rasa lebih efektif ya. Dan teman-teman saya yang bikin konten-konten sejarah itu lebih kena ke orang dibandingkan dengan kita nulis buku. Dan mereka seharusnya ke depannya kita lebih banyak yang sifatnya audio visual seperti ini. Jadi orang bisa lebih menangkap informasinya dibandingkan dengan buku, walaupun harus ya buku tetap tidak bisa dihilangkan. Itu silakan kalau mau beli bukunya di internet, di Tokopedia ya, masih ada mungkin ya. Iya, Tiwi juga dapat bukunya dari Kang Denny Lawang Buku di Dari Lawang Buku ya. Itu kayaknya masih banyak mungkin. Karena beliau ngambil dari gudang penerbit ya. Jadi masih banyak, tapi ya ini tidak akan cetak ulang karena naskahnya sudah nggak ada, gitu ya. Nggak ada cetak ulang. Dan kalau saya pun bikin lagi versi terbarunya ya akan beda bahasan gitu ya. Gitu. Oke, jadi ini yang masih tersisa cetakan pertama ya Kang ya di 2014. Begitu. Ada terakhir. Siap, Kang. Hatur nuhun, Kang. Oke, siap Kang. Untuk buat Kang Anugrah, Teh Tiwi dan teman-teman semua. Iya, tapi mungkin sebelum kita udahan, teman-teman boleh open kamera, kita bakal foto dulu ya. Oke, ayo. Thank you buat semuanya. Sorry kalau ada kurang-kurang ya. Ya, saya masih di jalan Kang Iki sambil nyetir. Ya, enggak apa-apa. Oke. Boleh open cam kalau teman-teman mau. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, 1. Yang lain mau buka kamera boleh? Kita tunggu. Oke, Karian, terima Kang Roy. kasih. Kak Amel, thank you. Teman saya di Facebook ini Kang Roy. Iya, ada Mbak Mail semuanya. Tadi. Oke, terima kasih banyak semuanya. Ya, sama-sama. Ini bola menang kan? Kenapa kan? Bola menang kan? Nah, iya ya. Coba yang nonton Kang Rian katanya kalah sambil. tuh kan. Aduh. Ya, siap. Sekali lagi terima kasih untuk Kang Rizky. Semoga sehat selalu. Ditunggu Kang karya-karya berikutnya. Ini juga buku ini ada buku yang lain ya Kang ya? Tentang ada Bandung. Ya, Pesona Sejarah Bandung 1 sama 2. Itu masih ada. Nanti mudah-mudahan kita bisa baca bukunya juga nih. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Mungkin buat yang baru bergabung, jadi komunitas Temu Sejarah ini, kita biasanya mengadakan diskusi setiap Kamis malam, menghadirkan dari anggota Temu Sejarah maupun penulisnya langsung begitu. Jadi kalau misalnya dari Akang Teteh nih pengen ikutan juga secara rutin, nanti boleh kabarin aja, nanti masukin ke grup. Jadi info diskusinya diupdate setiap Kamis, tidak perlu konfirmasi gitu ya. Dan nanti juga kalau misalnya pengen jadi pemateri, pemantik, atau mau jadi moderator juga boleh. Jadi Temu Sejarah ini bukan cuma ruang diskusi, tapi juga bisa memberdayakan teman-teman nih kalau misalnya mau turut ya untuk membahas buku-buku sejarah. Sekali lagi terima kasih Kang Rizky, sehat selalu. Sama-sama Teh. Semoga kita bisa jalan-jalan bareng lagi sama SAI. Iya, nanti mudah-mudahan bisa ikut lagi ya, Tip ya. Dan terima kasih juga buat Kang Anugrah dan teman-teman yang aktif, Kak Amel, kemudian juga Teh Justina, Kang Maulana, ada Kang Samsung,
Ya, dan Kak Siska juga terima kasih. Ada Naya juga, makasih udah gabung. Sampai ketemu di Kamis malam berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So,